Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha al biladu wal ibadu wasyajaru wad dawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia, bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan terima kasih ya Allah, engkau sudah mengambil nyawa orang fasik. Karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang saleh meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang saleh? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, dah pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca Bapak Ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran, karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Sebelumnya jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan, di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan. Kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Dendam, terus dengki, iri, sombong, dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong.
Pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini. Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dalam perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua. Tapi karena sudah dalam batinnya, sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rendah? Karena salat ada kerindahan, ruku', apalagi sujud lebih rendah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin. Dosa besar batin. Sombong, iri, dengki, dendam. Yang kita bisa jaga. Artinya, Bapak Ibu, ada dosa bisikan. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebuah bisikan dalam hati kita, tapi kita sendiri tidak suka. Contoh, ada seorang ibu datang, tiba-tiba begitu kita lihat ibu, muncul perasaan tidak enak. Kenapa dia datang? Padahal kita tidak punya masalah sama dia. Dia baik, kita baik sama dia, dia baik sama kita. Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini? Ini semuanya was-was dari syaitan. Tidak usah diperhatiin, beristighfar saja. Tapi yang menjadi bahaya adalah dosa batin yang kita memberikan perhatian. Sombong ya sengaja sombong, malah bertambah sombong. Itu yang perlu kita jaga. Karena dari dosa besar batin menghalangi kita dari Allah. Yang keenam, dosa besar lahir. Riba, zina, minum khamar, minuman keras, judi. Ini semuanya kan nyata. Perbuatan yang nyata tapi dosa besar. Apalagi tersebar di jamaah kita, orang mampu datang, orang minta tolong untuk pinjam 10 juta, 100 juta dalam 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan. Disyaratkan oleh ibu yang mampu ini, boleh saya bantu 100 juta. Tapi nanti habis 6 bulan kembaliin 120 ya. Ini 20 itu riba dan dosa besar. Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk karena itu riba. Kita terbiasa guna riba. Malah yang saya herankan, saya kenal seorang ibu, tidak usah saya sebut nama, salat malamnya Masya Allah. Malah saya kalah dengan salat malamnya dia. Baca Al-Quran apalagi, puasa Isnin Kamis, sedekahnya Masya Allah. Tapi begitu soal pinjaman, harus ada tambahan. 10 juta kembali 12. Kalau mau, tidak mau sudah cari orang lain. Tidak ada urusan. Udah bu, saya mau berangkat haji, boleh bantu? Ya boleh. Nanti saya bayarin di travel. Berapa harga haji? 100 juta. Udahlah, nanti bu kembali pulang dari haji 150 ya. Jadi dia menganggap, oh saya ikhlas bantu orang. Itu bukan namanya ikhlas. Namanya apa ya? Cari duit ya. La haula wala quwwata. Saya selalu jelaskan, satu kali riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina dengan ibu kita sendiri.
Hati-hati Bapak Ibu, jangan terbiasa riba. Punya rizki yang cukup, tak usah bermuamalat dalam bank yang berbunga-bunga. Punya usaha, jalankan usaha dengan rizki apa yang ada. Allah berkahi. Jangan kuburu mau jadi kaya, jangan kuburu mencari usaha besar. Semakin bertingkat usaha kita, tapi dengan riba, na'udzubillah. Berarti selama kita hidup, makanan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, cucu kita, semuanya dari hasil riba itu. Dan bahaya riba, kalau kita punya modal besar halal, sedikit masuknya riba, hancur yang halal itu. Bahaya itu, penyakit. Hati-hati. Yang ketujuh, istiqamah atas dosa kecil. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah dengar istiqamah atas dosa? Ada orang istiqamah atas dosa. Dosa dia dosa kecil, tapi rutin, ikhlasnya luar biasa, istiqamahnya luar biasa, tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil, tapi karena sering dilaksanakan, dijelaskan oleh ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus menerus. Berarti karena sudah terus menerus jadi dosa besar. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, rokok dosa enggak? Yang minum rokok angkat tangan. Yang merokok angkat tangan. Mbak Sajadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan Mbak Aksa yang mungkin jadi Sunda Kelam tidak boleh rokok. Tidak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Kalau di Indonesia tersebar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya, haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak. Kalau ada yang bilang tidak dosa, angkat tangan. Dosa. Sepakat? Setuju? Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Tak usah kita bilang haram atau makruh, tak usah, itu persoalan fikih. Tapi yang bilang dosa itu angkat tangan. Sekarang kita tanya lagi, besar atau kecil? Ya tak mungkin. Bapak Ibu harus fahami arti besar. Apa arti dosa besar? Arti dosa besar kalau ada ancaman masuk neraka. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan masuk neraka, itu dosa besar. Barang siapa yang laku dosa ini tidak akan masuk surga, berarti itu dosa besar. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan dilaknati Allah, berarti itu dosa. Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu, berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman, itu sudah dosa kecil. Itu sudah istilahnya ya, sudah faham ya, beda dosa besar sama kecil. Tapi karena dosa kita sudah setuju dan bersepakat rokok itu dosa, harus kita milih satu-satunya, salah satunya, besar atau kecil, jelas yang kecil. Tapi kalau kecil yang terus menerus, jadi kita doakan orang yang lagi rokok, semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu. Terus yang ke-8, habis ya waktu. Mau sabar ya, ada 3 poin lagi ya, atau kita tunda ya? Gimana Pak? Maju, lanjutkan. Tolong Bapak Ibu doakan, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah. Saya yakin ini semuanya doa Bapak Ibu. Saya kemarin dapat penghargaan dari Bapak Presiden menjadi warga negara Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah. Walaupun warga negara Arab ya, orang-orang banyak bilang sama saya,
Masa warga negara Arab ditinggalin? Saya bilang demi Indonesia, tidak apa-apa. Karena saya sudah jatuh cinta Indonesia. Karena kata beliau, Bapak Presiden, ucapannya dia berkata sama saya, kalau saya tutup mata dan mendengar ceramah, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Tapi bagi saya, kemudahan dalam bahasa, padahal saya sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang apalagi kalau dikasih buku, baca buku, banyak orang bawakan, tolong kata penantar, saya bilang tidak bisa baca buku Indonesia. Sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu, mau terbitkan buku, satu buku aja masih berbulan-bulan belum bisa-bisa. Karena harus saya dibantu dengan tim untuk ketik. Masih Alhamdulillah mulai sekarang bisa, itu balas SMS, balas BBM, apalagi kata-kata cinta sudah hafal lah. Kalau kata-kata cinta sudah bisa. Tapi sama istri lah. Terus yang ke-8, berlebih-lebihan terhadap mubah. Ini yang ke-8. Ini salah satu kebiasaan, berlebih-lebihan terhadap mubah. Apa arti mubah? Sudah punya rumah bagus, masih cari rumah lagi. Buat apa? Banyak duit. Sudah makanan enak, dia mencari makanan yang lebih mahal. Sudah punya mobil yang cukup membawa dia ke sana kemari, rasanya tidak enak kalau tidak ada bermacam banyak mobil. Itu kan namanya mubah. Sebenarnya Bapak Ibu, jangan salah faham. Orang punya rumah mewah bukan haram. Orang punya mobil bagus bukan haram. Yang menjadi bahaya, yang menghalangi kita dari Allah tanpa kita sadar, berlebih-lebihan terhadap kemewahan rumah kita, kebagusan mobil kita, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih utama dan lebih baik. Beda sama orang punya mobil bagus, tapi mungkin karena tahunnya sudah 2010, sekarang sudah 2012, dia punya keinginan, Allah kasih rezeki banyak. Saya punya 2012 saja. Tapi yang bekasnya bagaimana? Disedekahin. Yang punya mobil lebih boleh kasih saya satu. Sudah faham? Berpakaian. Sudah punya pakaian. Saya selalu bilang sama jemaah, tolong setiap bulan, saya sudah menjadi sebuah kebiasaan sama istri saya. Saya bilang setiap bulan kita periksa lemari sama-sama. Kita periksa, keluarin bajunya semua. Masya Allah bisa isi berapa kupar tas. Ini buat siapa? Ini sekampung orang sini atau untuk kamu sendiri? Saya pikir pakaian orang kampung dibawa kemari. Dia bilang ini punya saya sendiri. Udah, kamu milih 10 potongan pakaian saja. Lebihnya disedekahin. Kamu milih mana yang kamu suka, mana yang kamu mau. Coba. Udah, dia habis milih 10, saya ambil 3 koper tas. Dengan berat membawanya, saya sedekahin semua. Jadi inilah yang berlebih-lebihan. Mohon maaf, apalagi sebagai wanita kan suka mencari yang baru. Boleh, setiap hari mau bagi baru boleh. Yang ini lama, sedekahin, jangan simpan. Mau setiap hari belanja, silahkan. InsyaAllah nanti saya minta Tanah Abang 24 jam buka, biar ibu-ibu bisa belanja terus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau sudah ada yang buat hari lebaran, Alhamdulillah. Kalau memang ingin yang baru, ambil yang baru, beli yang baru, walaupun mahal. Cari kesenangan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita senang. Tapi jangan berlebih-lebihan, sambil bekasnya pun disimpan.
baru mengambil, bekas disimpan, malah bisa lama tidak pernah kita pakai. Cuba bagaimana kalau kita menjadi seorang yang menutupi auratnya orang lain. Cuba bagaimana kelebihan makan kita memberikan menutupi kelaparan orang lain. Masya Allah, kita hidup damai, baru enak hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak akan orang imannya seorang iman sempurna kalau dia tidur tetangganya lapar. Cuba bayangkan, tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidur malam hari tetangganya lapar. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Beliau punya kebiasaan, setiap ada undangan atau ada kemasukan makanan dari luar dibawa oleh orang atau apa, sebelum diundang anak makan sama-sama, dia langsung kirimkan anak-anak masing. Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik saya, bungkusan-bungkusan. Ini tetangga saya, ini satu, tolong antarin ini. Kamu ke sana. Sampai dia memperhatiin 7 rumah tangga, 7-nya. Sampai yang ke-7. Saya sekarang minta Bapak Ibu, jangan sampai yang ke-7, yang paling dekat sajalah. Yang samping rumah kita. Itu nikmatnya pas hari lebaran. Kenapa disunnahkan pas kita sembelih kurban kita? Kenapa disusunkan bagi 3 bagian? 1 buat kita makan, betul? 1/3 sedekah. 1/3 buat apa? Hadiah. Apa istilah hadiah? Walaupun orang kaya raya boleh kita hadiahkan dari daging kurban. Apa tujuan Islam? Untuk menjadikan bersatuan, kedamaian. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Yang kaya menutupi matanya biar dia, tetangga saya sembelih bermacam kambing, tidak ada kirim kambing ke saya. Allah tutupi matanya. Jangan hasud, ini sudah bagian buatmu. Yang miskin lihat tetangganya sembelih bermacam kambing, mana nasib saya? Ini nasibmu, sedekah. Udah menutupi kelaparan. Islam memang luar biasa menaturkan sedekah kita, termasuk kurban. Yang ke-9, lalai, ghaflah. Artinya lalai, kita melalaikan kewajiban yang utama. Sekarang kalau saya bertanya Bapak Ibu, kenapa Anda hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Yang membuat kita lalai, kita hidup seperti, mohon maaf, manusia, banyak manusia, tidak semua, banyak manusia hidup sekarang seperti binatang. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kerjaannya pun hanya untuk menutupi hawa nafsu. Kerjaannya dan cari dunia untuk hanya sahwatnya. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk memiliki rumah mewah dan mobil bagus, istri yang cantik. Jadi tidak ada tujuan karena Allah. Seolah-olah dia hidup, malah binatang lebih baik karena binatang masih sebut nama Allah, masih berzikir kepada Allah. Malah ada manusia, na'udzubillah, lebih hina daripada binatang. Allah menciptakan malaika dengan cahaya, bunya akal, tapi tidak bunya syahwat. Allah ciptakan jin dan syaitan, bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Allah ciptakan manusia di antaranya, bunya akal dan syahwat. Sudah faham? Malaika akal tapi tidak ada syahwat. Jadi dia menggunakan fikirannya dan hatinya hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada lain.
Tidak ada berfikir istirahat, tidak ada berfikir makan, tidak ada berfikir minum, tidak ada berfikir tidur. Itu semuanya istilah syahwat. Beda sama binatang. Bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Tapi manusia Allah kasih dua-duanya, akal dan syahwat. Kenapa Allah kasih dua-duanya? Allah memberikan beringatan dan belajaran. Anda mau jadi seperti malaikat, gunakan fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mau gunakan syahwat, jadilah seperti binatang. Tinggal Bapak Ibu milih. Kita ikut mana? Ikut kesadaran kita, hati nurani kita, mencari ridha Allah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Kalau tidak seperti malaikat akan menjadi lebih baik. Atau kita ikuti hawa nafsu kita, akan Allah jadikan lebih hina daripada binatang. Jadi jangan lalai dari tujuan kita hidup. Tujuan kita apa? Satu, mencari ridha Allah. Dengar hadis yang qudsi. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Itu dua hal ini jangan kita lalaikan. Ibadah hanya kepada Allah, dan rizki jangan capek, karena Allah sudah tentukan rizki kita. Yang terakhir, yang ke-10, bersibuk dalam hal-hal kecil di dalam agama dan melupakan hal yang lebih utama. Bersibuk dalam hal-hal kecil dalam agama dan melupakan yang lebih utama. Sekarang orang beribut, qunut boleh tidak? Sekarang orang ribut, zikir jama'i boleh tidak? Sekarang orang sibuk bagaimana bersoalan gerakan jari saat tahiyat. Apakah diputar, apakah digerakkan atas bawah, atau didiamkan? Apakah ini salat kita sah begini atau begitu? Orang sibuk, kalau kita kena debu, apakah puasa kita batal atau tidak? Saat kita lagi berjalanan, tidak sengaja tersentuh dengan wanita, apakah wudhu saya batal tidak? Jadi kesibukan kita di hal-hal kecil, dan kita lupa yang lebih utama. Lupa penerbangan kita untuk Islam, lupa perjuangan kita untuk Islam, lupa kedamaian, lupa kesejahteraan, lupa bersatuan. Itu semua kita lupa. Jadi harus Bapak Ibu mempelajari agama dan bisa memiliki pemahaman, membedakan mana yang utama, mana yang lebih utama. Kalau dalam bahasa fikih namanya fiqhul awlawiyat. Fiqhul al-awlawiyat. Artinya apa? Fikih utama dan lebih utama. Dari pemahaman ilmu kita, kita bisa membedakan, ya memang ini bagus, ini utama, tapi maaf, ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih utama lagi. Contohnya, sebagaimana saya sering cerita, ada dua orang datang ke rumah saya akhiri cerita ini. Ada dua orang datang ke rumah saya, ribut bersoalan tarawih 11 atau 23. Satu pengurus, satu wakilnya. Ini bukan di Sunda Kelapa ya, di luar ini. Datang ribut di depan saya. Yang satu tentukan 11. Dengan dasar Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11. Hadis Siti Aisyah, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11. Dasar bagus dan cukup kuat. Yang satu lagi punya dasar, Rasulullah juga bersabda, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai kalau takut subuh tutup dengan witir. Berarti tidak ada batas. Tapi kenapa dibatasi 23? Dasarnya dan contohnya Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Mereka di sana salat 23. Masa selama ini mereka yang sebagai ulama besar yang memahami agama lebih daripada kita, masa tidak memiliki dasar yang kuat? Kenapa mereka jual 23 rakaat?
Jadi ribut di depan saya. Enggak, saya tentukan 11. Enggak, 23. Ribut sampai tarik-tarik. Saya bilang, datang bertanya, minta jawab atau mau ribut? Kalau mau ribut, pulang aja lah. Tidak usah ribut di depan saya. Kalau mau jawabannya, duduk dulu. Enggak, kita mau cari jawabannya, silahkan duduk. Saya akan kasih jawaban. Berdua tenang saja. Habis mereka tenang, saya bilang begini. Begitu selesai salat Isya, Bapa berdiri dan berikan pengumuman kepada jamaah. Mohon maaf, tidak ada salat tarawih. Kami tutup masjid. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena di sini memang tarawih utama. Tapi yang lebih utama adalah persatuan. Yang lebih utama adalah kedamaian. Ternyata sunnah tarawih menakibah fitnah, beributan, berbacahan, dah usah tarawih, udah masing-masing di rumah, selesai masalah. Itu namanya fikhu utama dan yang lebih utama. Harus kita fahami seperti itu. Jangan kita ribut satu persoalan. Memang persoalan itu memang pemahaman kita itu utama dan penting, tapi ternyata ada juga yang lebih penting dan lebih utama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita sama-sama belajari hari ini bisa memberikan banyak wawasan, bisa memberikan ilmu bermanfaat yang insya Allah kita sama-sama amalkan. Karena guna ilmu bermanfaat diamalkan dengan amalun salih. Semoga semua yang hadir diberkahi Allah, diampuni segala dosanya, dinaikkan darajatnya, diberikan rizki yang halal yang berkah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dibuka oleh Allah hati suaminya, dibuka oleh Allah hati istrinya, disatukan dalam berdua-duanya dalam kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah karunia dan keturunan anak salih dan salihah, cucu salih dan salihah yang menghafal Al-Quran dan mereka membawa nama baik keluarga kita. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya karena sudah waktunya habis ya Ustaz. Karena waktu sudah acara apa selanjutnya? Sudah diizinkan tanya jawab. InsyaAllah lain waktu. Kalau saya siap aja, tapi Ustaz bilang sudah stop. Udah sami'na. Kok ibu-ibu dah ikhlas kayaknya. InsyaAllah, terima kasih. Semoga insyaAllah saya yakin malam ini kita banyak sudah belajar. Mudah-mudahan 10 poin ini yang kita sama-sama baru belajari bisa betul-betul ibu-ibu beraktik dan bisa memberikan perhatian sepenuhnya agar insyaAllah ke depan kita mendapatkan perhatian sepenuhnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.